Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah akhirnya kita bisa ketemu lagi walaupun via online. Semoga tidak mengurangi keutamaan silaturahim, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan fadilah-fadilah, khususnya fadilah Ramadan yang saat ini sedang kita jalankan, Ramadan kita. Dan semoga ibadah kita yang telah lalu hingga saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan-kebaikan yang akan kita raih semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kali ini kita akan membahas sekilas tentang Lailatul Qadar, yang mana untuk Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa, juga sangat-sangat sayang kalau dilewatkan. Kenapa? Berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ditulis dalam sunan beliau di dalam kitab puasa, bab keutamaan puasa Ramadan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna hadha syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurimaha faqad hurima, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah, wa la yuhrabu khairaha illa mahrumun. Sungguh bulan ini telah datang kepada kalian. Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang darinya, maka dia telah terhalang dari semua kebaikan, dan tidaklah seorang akan terhalang dari mendapatkan kebaikan kecuali memang orang tersebut sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kalau hingga kita termasuk orang-orang yang terhalang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Karena itulah untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas Lailatul Qadar. Masih ada beberapa malam lagi kesempatan yang semoga di kesempatan itu kita bisa mendapatkannya. Memang apa sih keutamaan Lailatul Qadar? Yang pertama, keistimewaan Lailatul Qadar adalah bahwa malam ini hanya khususnya diberikan kepada umat Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Tidak pula diberikan kepada pendahulu-pendahulu dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya diberikan kepada kita sebagai umat beliau. Pertama. Yang kedua bisa kita lihat atau kita tengok di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Keistimewaan malam ini yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sekilas, biar nanti nggak terlalu rancu, ulama mengkisahkan bahwa Al-Quran turun itu 2 kali. Yang pertama, min lauhil mahfud ila sama'id dunya, dari lauh mahfud ke langit dunia, atau yang biasa disebut Baitul Izzah. Jadi di langit dunia itu ada tempat namanya Baitul Izzah. Di situ diturunkan Al-Quran pertama kali jumlatan wahidah, dengan sekaligus turunnya, nggak berangsur-angsur. Nah, dari langit dunia ini kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang turunnya berangsur-angsur selama hampir 23 tahun. Jadi turun 2 kali. Lauhil Mahfud ke langit dunia turun sekaligus, langit dunia ke bumi yang diterima oleh Nabi turunnya berangsur-angsur, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Jadi saat itu kondisinya seperti apa, butuhnya seperti apa, ayat itulah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari Lauhil Mahfud ke langit pertama inilah ulama sepakat turunnya pada malam Lailatul Qadar ini.
Adapun yang dari langit dunia ke bumi, ini karena berangsur-angsur, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang waktu awal itu yaitu malam 17 Ramadan, wakilah malam 24 Ramadan awal turunnya Al-Qur'an, itu memang Lailatul Qadar saat itu. Cuman untuk tahun berikutnya beda lagi. Ini berbeda pendapat yang di sini. Jadi saya ulangi lagi, awal turunnya Al-Qur'an dari langit pertama ke bumi, pendapat yang pertama mengatakan 17 Ramadan sebagaimana yang orang Indonesia biasa peringati. Pendapat yang kedua mengatakan 24 Ramadan. Ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam beberapa literasi kitab beliau. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada Al-Bidayah wan Nihayah, ada Al-Fadhailul Quran, semuanya mencatat tentang ini. Dan uniknya lagi ada ulama kontemporer namanya yang penulis sejarah itu orang Pakistan. Beliau mengatakan bahwa nuzulul Quran yang pertama kali yang oleh malaikat Jibril 5 ayat itu, Iqra sampai Allamal insana ma lam ya'lam, namanya penulisnya Al-Mubarakfuri, Syekh Al-Mubarakfuri. Iya. Oh, untuk saya mati, nggak apa-apa. Sudah. Ya. Saya ulangi lagi, mati lagi. Al-Mubarakfuri menulis malah ini, beliau mendapatkan penghargaan di dalam tulisan sejarahnya, menulis bukan 17 Ramadan, bukan pula 24 Ramadan, akan tetapi 21 Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, nih, terlepas dari itu, intinya salah satu keistimewaan Lailatul Qadar adalah di situ diturunkannya Al-Qur'an yang mukjizat sepanjang masa ini. Yang ketiga, yang pertama khusus untuk umat Muhammad, yang kedua bahwa Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an. Nah, ini ada yang sedikit kelewat. Kenapa kok khusus untuk umat Muhammad? Jadi dulunya itu Nabi pernah cerita ada seorang Bani Israel yang setiap siang dia mengangkat senjata untuk perang sabilillah. Berapa lama dia perang sabilillah dikisahkan di situ 1000 bulan. Disinilah akhirnya para sahabat iri dalam arti positif. Alangkah enaknya dia punya usia segitu panjang bisa dimanfaatkan untuk sabilillah. Dari sinilah akhirnya asbabun nuzul surat Al-Qadar turun. Allah menurunkan surat Al-Qadar untuk menghibur orang Islam, orang mukmin bahwa tanpa umur yang panjang, tanpa usia yang panjang pun kalian bisa beramal seperti Bani Israel, bahkan lebih baik daripada mereka. Kenapa? Kalau yang dikisahkan di situ dia hanya berjuang 1000 bulan di jalan Allah, tetapi untuk umat Islam, umat baginda Muhammad SAW bisa membuat atau melaksanakan kebaikan yang berulang kali setiap tahun, yang mana setiap kali dilakukan ini khairun min alfi syahr. Ayat ke inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini keistimewaan Lailatul Qadar yang ketiga, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam 1000 bulan, bukan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Ini jangan salah bahasa. Allah telah menegaskan khair, bukan sama, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Berbuat baik pada semalam itu, maka nilainya lebih baik daripada berbuat baik 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Di situ para mufassir menjelaskan. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat-malaikat turun ke bumi. Warruh dan ar-ruh. Ar-ruh ini nama lain dari malaikat Jibril. Jadi
Kenapa kok sama-sama malaikat dibedakan? Kan tadi sudah disebutkan malaikat turun, kenapa? Dan malaikat Jibril. Nah, ini menunjukkan khususiyah beliau. Salah satu malaikat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan justru ketua malaikatnya adalah malaikat Jibril sendiri. Nah, jadi para malaikat, Al-Imam Al-Qurtubi menkisahkan di dalam tafsir beliau bahwa mulai dari malaikat-malaikat yang ada di langit 1, 2 sampai 7, bahkan malaikat Arsy pun ikut turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, dengan membawa amr, dengan membawa perintah, dengan membawa urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan urusannya ini apa? Urusannya adalah mereka mengaminkan doanya orang-orang mukmin yang pada malam hari itu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu hal yang membuat kita memotivasi kita untuk jangan kita sia-siakan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Di malam itu para malaikat mengaminkan doa-doa kita. Bukan hanya malaikat yang biasa di bumi, tetapi malaikat yang tidak biasa di bumi, yang mana biasanya mereka di langit, mereka turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengaminkan doa-doa kita yang pada saat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yang paling masyhur, yang paling mudah. Nah, mudah, kenapa kok mudah? Memang Nabi kalau memberikan contoh ini yang paling mudah, standar bawah lah. Kenapa? Biar bisa diamalkan dan gampang diamalkan oleh umatnya, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha membersihkan kesalahan-kesalahan, Maha tidak menganggap kesalahan-kesalahan itu sebagai kesalahan, maka ampunkanlah, bersihkanlah semua kesalahan-kesalahan saya. Doa yang paling gampang. Boleh nggak doa-doa yang lain? Boleh. Doa tidak ada batasannya. Walaupun doa kita yang paling bagus adalah doa yang ada tuntunannya, tetapi di luar itu tidak mengapa. Silahkan berdoa sebanyak mungkin. Semakin kita banyak doa, artinya semakin kita ngerasa bahwa kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus bagi umat Muhammad, turunnya Al-Quran lebih baik daripada 1000 malam. Pada malam hari itu para malaikat-malaikat, bahkan malaikat Jibril pun ikut turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa orang mukmin, orang Islam. Dan ini yang unik, yang tersirat tetapi jarang disampaikan oleh para ustadz, yaitu di malam ini ditetapkan ketentuan-ketentuan kita untuk setahun ke depan. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu sendiri, namanya Lailatul Qadar, malam Qadar, malam ditetapkannya ketentuan-ketentuan. Maksudnya apa? Ketentuan-ketentuan yang akan datang selama setahun ditentukan pada malam hari itu. Bahkan ada yang bilang bahwa malam hari itu, khusus malam hari itu, Allah menentukan kebaikan-kebaikan saja. Kenapa? Mana dalilnya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau setiap malam Allah memberikan kebaikan dan keburukan, keselamatan dan bala, maka untuk malam itu Allah tentukan keselamatan-keselamatan. Ini wakilah. Yang pasti untuk ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat pun yang mereka turun dari langit dan malaikat-malaikat yang memang sudah ada di bumi memberikan salam kepada orang-orang mukmin hatta matla'il fajr, hingga fajar menyingsing. Artinya apa? Inilah yang menguatkan keyakinan kita bahwa Lailatul Qadar bukan hanya turun 1 jam 2 jam, akan tetapi semalam suntuk. Mana dalilnya? Hatta matla'il fajr. 5 keistimewaan khusus untuk umat Muhammad. Turunnya Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun dengan segala macam urusan, termasuk mendoakan orang, mengaminkan doa orang Islam, dan memberikan menulis qadha qadarnya untuk setahun ke depan. Dan yang kelima, memberikan salam hingga fajar menyingsing. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kapan sih terjadinya Lailatul Qadar?
terjadinya Lailatul Qadar ini beberapa ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah atau yang pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Mereka berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar turun pada malam 27 Ramadan. Dari sinilah kita bisa lihat betapa dahsyatnya Masjidil Haram ketika malam 27 Ramadan. Begitu banyak orang-orang yang hadir di situ pada saat itu. Kenapa? Satu, memang orang Arab kebanyakan mengikuti mazhab Imam Hambali. Ini satu. Yang kedua, memang mereka dekat dengan Masjidil Haram dan kita bisa saksikan sendiri baik langsung ketika kita di sana ataupun yang kita bisa melihat melalui televisi. Setiap malam 27 Ramadan begitu banyaknya umat Islam yang hadir di Masjidil Haram untuk mendapatkan Lailatul Qadar, melebihi ketika musim haji. Segitu banyaknya. Karena mereka memang berpendapat 27 Ramadan malam Lailatul Qadar. Mazhab Maliki dan Hambali. Adapun mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi lebih memilih bahwa Lailatul Qadar terjadinya di 10 akhir bulan Ramadan. Entah tanggal 21, 22, 23 atau sampai malam ke-30 bisa jadi. Yang pasti antara 10 akhir awal, yaitu sekitar 21 kalau kita ngitung, sampai 10 akhir. Kalau Ramadannya 29 ya malam 29, kalau Ramadannya 30 hari ya malam ke-30. Ini mazhab Syafi'i dan Hanafi. Semuanya berdasarkan dalil, karena ada dalilnya masing-masing. Karena itulah tidak ada kesepakatan kapan terjadinya Ramadan. Bahkan Al-Imam Al-Basri sendiri punya pendapat lain, yaitu 10 tengah Ramadan, yaitu kisaran 11 sampai 20 Ramadan. Tanggal berapa pasnya wallahu a'lam. Ada lagi yang berpendapat ganjil di akhir Ramadan, ada lagi yang berpendapat antara awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ada juga. Ini yang paling selamat. Kenapa? Karena ya kalau dia setiap malam bersungguh-sungguh, insya Allah pasti dapat. Kenapa? Karena Lailatul Qadar tidak terjadi di luar Ramadan, hanya terjadi di bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat di awal Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 21, ada yang berpendapat tanggal 19 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan juga ada. Macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan lebih puluhan beda pendapat tentang masalah kapan terjadinya Lailatul Qadar. Yang pasti hikmahnya kenapa kok Allah dan Nabi-Nya tidak menentukan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Hikmahnya adalah agar orang beriman mau bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Jadi tidak terus patok malam ini saja. Kalau begitu nanti 29 hari dia santai, malam itu dia hanya malam itu yang dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan Ramadan bukan seperti itu. Tujuan Ramadan yang datang setahun sekali, yang membawa kebaikannya apa? Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Maksudnya berbuat baik pada bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat jahat dan dosa di bulan Ramadan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala karena ditutup pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana selama 11 bulan kemarin kita ditemani oleh syaitan dan nafsu. Saat Ramadan ini kita hanya ditemani oleh nafsu. Kuat nggak kita menahan nafsu kita? Syaitannya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dibantuin oleh Allah Subhanahu wa taala 50%, syaitan sudah dibelenggu. Sekarang 50%-nya nafsu. Kuat nggak kita untuk menahannya? Inilah salah satu tujuan puasa, yaitu menahan atau mengelola hawa nafsu kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya Lailatul Qadar dirahasiakan tadi agar kita makin ghirah, makin semangat untuk beribadah kepada Allah, nggak pilih-pilih malam-malam yang mana. Lantas ciri-cirinya Pak Ustadz, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Lailatul Qadar
banyak disebutkan oleh para ulama, tetapi hanya beberapa saja yang berdasarkan dalil. Diantaranya adalah pada malam hari itu tenang, tidak terlalu banyak angin, artinya anginnya angin tenang, bukan angin yang ribut, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak hujan, dan meteor atau tidak ada bintang jatuh pada saat itu. Paginya matahari sinarnya enggak silau atau ya redup. Lantas ada pula ulama yang menambahkan ciri-ciri, cuman yang ini kurang tenar, yaitu bulan pada saat itu kelihatan separuh nampan gitu ya. Separuh, bukan utuh. Kalau utuh kan purnama tuh. Separuhnya purnama tuh. Tapi yang untuk ciri-ciri yang ini kurang tenar. Walaupun ada dalil yang disambungkan untuk itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan manusianya? Ada nggak Pak Ustadz ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nih, nah, jadi nanti nggak usah tanya, ini saya jelaskan sekalian. Jadi kalau ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ditanyakan ciri-ciri pasnya untuk saat ini, sampai saat ini kita cari dalil khususnya belum ketemu. Saya bilang belum ketemu bukan berarti tidak ada, bisa jadi ada, cuma sayanya saja yang terlalu bodoh karena belum bisa mendapatkannya. Tetapi kalau kita mau mengambil dalil umum seperti ini, salah satu ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang tersebut setelah ibadah akan menjadi lebih baik dibanding sebelum dia beribadah. Contoh, ciri-ciri haji yang mabrur adalah sebelum dia haji dengan setelah dia haji, amaliyahnya, tingkah lakunya, perbuatannya lebih baik setelah dia haji. Maka ini ciri-ciri hajinya mabrur. Ciri-ciri puasa yang mabrur adalah sebelum dia puasa dengan setelah dia puasa harusnya lebih baik setelah dia berpuasa. Ini ciri-ciri puasa yang mabrur. La'allakum tattaqun, makin menjadi orang yang bertakwa, makin baik. Maka ketika dia bisa mendapatkan ketakwaan yang bertambah, inilah menandakan bahwa puasanya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri sholat yang diterima adalah setelah dia sholat, dia makin bisa menahan fahsya wal munkar. Kenapa? Karena sholat ini menjauhkan seorang dari fahsya wal munkar, kan seperti itu. Nah, begitu dia selesai sholat kok makin bisa menjauhkan diri dan menjauhkan sifat-sifatnya dari fahsya wal munkar, artinya sholat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan orang yang mencari Lailatul Qadar. Ingat, Lailatul Qadar adalah waktu yang mana di waktu itu digelar oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di dalamnya. Tinggal kita mau ngambil atau enggak, kan seperti itu. Semua orang akan melewati waktu ini, sama dengan orang yang melewati Ramadan. Semua orang melewati Ramadan, hanya saja dia mau mengambil keistimewaan Ramadan atau enggak, kan seperti itu. Ternyata dia tidak mau mengambilnya, dia hanya santai-santai, dia hanya tidur, bahkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia lewatkan Lailatul Qadar begitu saja. Tetapi bagi orang yang mau menggunakan kesempatan ini, dia manfaatkan untuk membaca Al-Quran, dia manfaatkan untuk berzikir, dia manfaatkan untuk bersedekah pada malam itu, dia manfaatkan untuk sholat-sholat sunnah pada malam hari itu. Man qoma Lailatul Qadar, kan ada tuh, sama kayak man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, sama dalilnya, hanya saja diganti man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mau sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan ikhlas, maka diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar adalah waktu yang mana di waktu itu digelar oleh Allah begitu banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Barang siapa yang mau mengambilnya sebanyak-banyaknya, yang mau memanfaatkan semaksimal mungkin waktu tersebut,
dia yang mendapatkan terbanyak. Sama seperti Ramadan. Barang siapa yang mau memanfaatkan Ramadan semaksimal mungkin, dia yang akan mendapatkan yang terbanyak. Tetapi orang yang melewati Lailatul Qadar, orang yang melewati Ramadan dan tidak memanfaatkannya, maka Ramadan dan Lailatul Qadar akan lewat begitu saja. Kembali ke dalil awal tadi, bahwa di bulan ini telah datang, yang mana pada bulan ini kata Rasul ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia telah terhalang dari segala macam kebaikan. Dan tidak ada orang yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali memang orang itu telah dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang mau nanya, silahkan dibuka pertanyaan Mas Aulia. Dari saya untuk sesi ini saya cukupkan. Wallahu waliya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.